Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang masyarakat Makkah sebelum Islam dan perkembangan dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Sebelumnya, saya akan menampilkan tentang capaian materi dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah: pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan kebiasaan buruk masyarakat Mekah sebelum Islam. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk kejahiliahan masyarakat Mekah sebelum Islam. Keempat, peserta didik mampu menyebutkan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan terakhir, peserta didik mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa penting dalam periode dakwah Rasulullah di Makkah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah: pertama, menjelaskan tentang kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam. Kedua, menyebutkan bentuk-bentuk kejahiliahan masyarakat Makkah sebelum Islam. Ketiga, menyebutkan kebiasaan buruk masyarakat Makkah sebelum Islam. Keempat, menyebutkan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Dan terakhir, menyebutkan peristiwa-peristiwa penting dalam periode dakwah Rasulullah di Makkah. Baiklah, kami menampilkan peta konsep dari materi tentang masyarakat Makkah sebelum Islam. Pertama, kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam. Kedua, bentuk kejahiliahan masyarakat Makkah sebelum Islam. Dan terakhir, kebiasaan buruk masyarakat Makkah sebelum Islam. Saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam. Jadi, kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam itu sangat buruk dan belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Mereka tidak memiliki sistem pemerintahan yang terpusat atau terorganisir. Mereka juga hidup dalam bentuk suku-suku atau kabilah-kabilah yang saling bersaing dan bertikai satu sama lain. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahiliahan masyarakat Makkah sebelum Islam. Pertama, mereka itu menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah ruh, menyembah hantu, menyembah bintang, dan menyembah berhala. Adapun kebiasaan buruk masyarakat Mekah sebelum Islam adalah: pertama, membunuh anak perempuan baru lahir. Kedua, berjudi. Ketiga, mabuk-mabukan. Keempat, berfoya-foya. Dan mereka selalu sering melakukan perzinahan. Baiklah, saya lanjutkan untuk menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu perkembangan dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Adapun peta konsepnya adalah: pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW di Makkah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah SAW, yaitu sebagai misi kenabian yang utama adalah pemurnian akidah. Akidah yang dimurnikan adalah ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang diselewengkan dan menimbulkan kesesatan. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah ada dua strategi. Yang pertama, beliau mendakwahkan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Adapun dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut beliau lakukan selama 3 tahun dan menyampaikannya kepada kaum kerabat terdekat. Yang kedua, dalam dakwahnya secara terang-terangan, beliau setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang menyerukan untuk berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Makkah. Yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah periode Makkah. Yang pertama, hijrahnya Rasulullah ke Habasyah. Nah, hijrahnya Rasulullah ke Habasyah ini bersama kaum muslimin dilakukan untuk melepaskan diri dari kezaliman dan penindasan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa penting yang kedua yang diterima oleh Rasulullah adalah yaitu Amul Huzni. Amul Huzni merupakan tahun kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah karena ditandai dengan wafatnya dua perisai Nabi, yaitu Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah, dan Siti Khadijah selaku istri Rasulullah. Yang terakhir adalah peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah itu adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini merupakan bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu semalam saja,
Karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Demikianlah pemaparan materi tentang masyarakat Makkah sebelum Islam dan perkembangan dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.